Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifatul Ridho selaku guru matematika kelas 9. Saya Umi Wahyuningsih selaku guru bahasa Indonesia kelas 9. Di sini kami melakukan kolaborasi lintas mata pelajaran. Pada mata pelajaran matematika, saya mengangkat materi peluang sebagai acuan keberhasilan dari penggunaan teks eksplanasi dalam membuat teks promosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Agama dan kepercayaan masing-masing Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bu. Siapa yang tidak hadir? Saya sama Ferdi. Saya kenapa? Ada. Gak ada keterangannya? Ada. Kalau Ferdi? Ada juga. Dan karena berhubung bulan ini dan bulan depan adalah bulan ujian, jadi diharapkan kalian pandai-pandai menjaga kesehatan. Selain menjaga kesehatan dan juga harus selalu rajin sekolah. Jangan ada lagi yang terang-terangan. Oke, sekarang coba yang dengar suara ibu tepuk 1, yang dengar ibu suara ibu tepuk 2. Oke, udah pada sarapan? Udah sarapan, udah melakukan senam juga, insya Allah berarti sehat walafiat. Iya. Ada yang merasa pusing-pusing? Iya. Ada yang pusing ya? Nah, anak ibu, kira-kira masih ingat nggak kemarin kita bahas tentang apa tuh? Peluang dan pemilihan sampel. Peluang dan pemilihan sampel. Tapi sebelumnya ibu mau tanya, apa sih peluang itu? Coba dari sudah apa itu peluang? Jika kemarin itu ada sebuah pertanyaan berapa munculnya sisi mata dadu 3, tapi kita tidak mencoba, tapi kita kan bisa menghitungnya kan ya. Nah, sekarang akan dilakukan percobaan sebanyak 5 kali melempar sebuah dadu. Kira-kira sisi berapa aja yang muncul? Coba dari kelompok 1. Kira-kira berapa sisi yang muncul? 3. Kelompok 2. Berapa coba Dika? Kira-kira tebakan siapakah yang benar? Pelemparan pertama. Lalu sisi. Oke, coba kita review. Keluar yang pertama angka berapa? 4. Pelemparan kedua? 4. Pelemparan ketiga? 1. Pelemparan keempat? Ayo, pelemparan ketiga tadi angka berapa? 5. Angka 5. Lalu yang keempat angka 1. Yang terakhir angka 4. Menurut kalian angka berapa yang lebih banyak? 4. Apakah dia sama tidak dengan yang kemarin kita bahas? Ada perbedaan nggak berarti? Ada. Berdasarkan apa berarti perbedaannya? Kemarin kita belum mencoba, hari ini kita hari ini mencobanya. Kalau kemarin kita melakukan menghitung kemungkinan terjadi tanpa mencoba, maka hari ini kita akan mencoba menghitung kemungkinan dengan percobaan dengan data yang akan ajukan peroleh. Disebut dengan apakah itu? Kalau kemarin kan berdasarkan teori, maka disebut dengan peluang teoritis. Nah, kalau sekarang berdasarkan data empiris, maka disebut dengan
Yang kedua, ini. Nah, anak ibu, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, nanti di hari ini juga kita akan melakukan rangkaian pembelajaran di mana kalian akan ibu berikan KPD dan kalian akan melakukan percobaan berdasarkan alat yang ibu minta. Disuruh bawa apa kemarin? Poin. Berapa poinnya? 2. Dan banyaknya apa nih? Boleh, NE pun boleh. Tapi kita tetap aja terjemahan. NE aja bu, biar lebih gampang. Oke. Lemparkan sebuah koin sebanyak 10 kali, lalu catat siapa saja yang muncul. Oke, lalu Hitunglah peluang dan lihat sisi yang muncul. oke, paham maksudnya? Paham? Satu lagi. Ayo satu lagi. Catatnya di sini aja. Tadi yang belum. Oke, jadi sudah ketahuan berapa musabek sebenarnya, sudah bisa dicari prosesnya. Ya. Kira-kira berapa yang muncul, coba siapa? Kelompok berapa yang kedua? Kelompok 2, silakan ke depan kelompok 2. Oke, kita sambut kelompok 2. Silakan siapa yang mau menjelaskan? Adil. Ya, oke, coba bertanya ya. Benar secara jawaban yang dilakukan oleh kelompok 2 sudah benar. Please tepuk tangan dulu. Sekarang coba ibu tanya. Kita lakukan refleksi kalian bekerja kelompok. Apakah aktif semuanya? Semuanya? Nah, siapa yang paling banyak melakukan percobaan? Ya. Siapa yang melakukan perhitungan juga? Ya. Oke. Oke, yang mencoba kalian yang itu kalian berarti pembagian juga sudah mulai muncul. Hanya saja untuk presentasi mereka sudah pede? Belum. Belum ya? Karena masih Ketawa-tawa, calon tawa dan juga masih ada yang malu-malu ya. Untuk kedepannya ibu minta kalian agar bisa lebih meningkatkan rasa percaya diri. Selain itu, kalau di dalam lingkup sekolah, adakah pemilu yang kita lakukan? Ada. Apa contohnya? Pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua OSIS dan wakil OSIS ada berapa calon? Si calon A berapa dipilih, calon B berapa dipilih, calon C berapa dipilih? Bisa kita hitung peluangnya? Bisa. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira kalau dalam mata pelajaran lain ada tidak kaitannya materi peluang ini dengan mata pelajaran lain? Ya. Oke. Contohnya, ibu punya 2 buku. Buku yang pertama, polos ya. Buku yang kedua, gambar. Harganya 2.000, harganya 2.000 juga. Kira-kira siapa angkat tangan yang mau membeli buku A? Satu, cuman Syahla, lalu Dika. Ada lagi yang mau membeli buku A harga 2.000? Tidak. Kalau yang mau membeli buku buku B, harga 2.000 juga. Oke, lebih banyak ya, ada Raka, Kelvin, Rehan, dan lain-lain. Kira-kira apa kaitannya nanti di mata pelajaran bahasa Indonesia yang diajarkan oleh Umi? Kalian akan mempelajari yang namanya itu teks eksplanasi rancangan promosi. Apa itu rancangan promosi? Rancangan kalian akan merancang suatu iklan produk dari biaya, kemasan, isi, dan kualitas. Apa tujuannya nanti?
tujuannya adalah agar peluang terjadinya produk kalian itu semakin besar. Nanti akan bisa kita hitung dengan matematika melalui peluang empiris. Itulah kaitannya dalam teks rasakan promosi. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jadi perbedaan peluang teoretik dengan peluang empiris ada di mananya? Di kalau peluang teoritis melalui percobaan atau tidak? Tidak. Melalui data yang kita ketahui secara kalau peluang empiris menggunakan percobaan. Kalau peluang empiris menggunakan atau melakukan percobaan. Menurut kalian anak ibu, mari kita lakukan refleksi bersama. Apakah pelajaran tentang peluang ini cukup mudah? Ya. Ada yang bilang susah? Ya. Tidak. Semuanya sudah mulai paham? Sudah. Ada hal baru nggak yang kalian dapat hari ini? Ada. Ibu mengharapkan kalian seperti awal tadi lebih fokus dalam belajar. Ini satu. Iya. Dan jangan lupa untuk mencoba mengaplikasikan materi peluang dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, nanti kalian kerjakan lakukan percobaan pada pelemparan buah-buah koin, lalu hitung peluang empirisnya. Ada pertanyaan? Dikumpul besok ya. Oke, Jaga tujuan belajar mulai kita mengakhiri dengan berdoa bersama dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat, tetap fokus dan jaga kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
Tujuan pembelajaran: 1. Menulis rancangan promosi menggunakan teks eksplanasi. 2. Mengaplikasikan konsep peluang sebagai acuan keberhasilan dari menggunakan teks eksplanasi dalam rancangan promosi. Apa kata keempat? Oke, silakan. Yang bisa menjawab? Coba, salah. Menjadikan kita menjual lebih mudah dan teratur. Boleh? Boleh. Ada lagi dari ini, di kegiatan ini, tentu kampanye langsung bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama yang memang sudah ada cita-citanya ingin menjadi pengusaha sukses. Jangan menjadi pengusaha sarung tangan. Semoga cita-cita kamu tercapai. Jawaban? Amin. Ya. Pertanyaan dari kuisis. Nah, itu tentang apa, Nak? Tentang media, promosi, pengetahuan umum, berikan kelompok, itu kelompoknya yang aku kegiatan, apapun kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran ibu. Ya, mulai nanti ibu bagikan kelompok, kemudian kalian mengerjakan kelompok, kerjasama, diskusi, ya, kemudian menjawab pertanyaan dengan benar, kemudian kalian aktif dalam proses, itu semuanya akan saya nilai. Nah, sampai terakhir nanti kita akan melaksanakan atau refleksi bersama. Berikan kelompok, itu kelompoknya yang apa ya? Wahyu. Teman-teman kamu yang berada di depan sini itu sudah pernah melakukan dalam produk. Memang itu ada produk mereka sendiri yang buat. Dan kamu, dari kamu jualan itu apa? Apa manfaat yang bagi kamu? Dari mana? Kamu dulu melakukan jualan, sekarang kamu lagi tidak? Percaya diri berarti bertambah skill kemampuan kamu, bertambah juga cuan. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman kamu. Ya. Silakan kamu nilai. Menurut kamu antara yang apa yang sudah dilakukan? Yang belum apa? Yang sudah apa? Yang belum apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hanaya Alina Zahra dari kelas 9E nomor absen 14. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan rancangan usaha menggunakan teks eksplanasi dengan produk makanan yaitu brownies yang bernama Brownie Blue. Dan adanya persaingan dengan usaha sejenisnya. Tim kerja terdiri dari 3 orang yang bertugas pada bagian produksi, pengemasan, dan penjualan. Di dalam video tersebut tidak ada lokasi. Di dalam video tersebut tidak ada lokasi, benar? Ada lokasinya tidak? Tidak. Jualan. Ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu, Rizky. Ya. Disebut adanya sasaran yaitu remaja dan semua orang. Lalu ada pesannya, ada brownies, terus dijelaskan tadi brownies sama aja. Terus dia menggunakan media online dan offline tadi katanya. Tidak terdapat durasi dan lokasi dan biayanya 100 sampai 150 ribu. Ada pernyataan umum dan struktur yang lain. Baik, tepuk tangan untuk Ezra. Ya. Jawabannya benar semua. Ya, tepuk tangan untuk Ezra ya. Poin teks eksplanasi dan dia sudah merancang dan menggunakan di dalamnya, tapi tidaklah. Alangkah bagusnya nanti ketika kamu di pertemuan selanjutnya bisa membuat lebih lengkap. Paham sampai di sini? Oke. Nah, itu akan membagikan ya tugas berkelompok, yaitu untuk membuat kita merancang promosi menggunakan poin-poin nanti yang sudah yang akan ibu sampaikan nanti ya. Dan itu akan dinilai seberapa lengkap kalian membuat rancangannya dan bagaimana bahasa dan katanya atau kalimat semakin lengkap artinya semakin bagus ya. Kan? Silakan buka halaman 122. Ya, boleh nanti itu kan apa? Nah, tulis dulu nanti kita bahas ya. Oke, satu menit lagi selesai ya. Tadi maksudnya nanti diperhatikan ya. Analisis dari kelompok 5. Rancangannya udah cukup oke, semua ada. Tapi kalau dari saya saran dan solusinya tuh tulisannya itu harus lebih dirapiin lagi sama kalau bisa tuh dibuat tabelnya. Dari Silakan isi poinnya. kita hitung peluang keberhasilan kelompok kamu yang sudah dinilai oleh kelompok 5 tadi. Berarti 62,5%. Dari 100% berapa
enam aspek, yaitu sasaran, asal, media, durasi, durasi, dan biaya. Ada yang menambahkan? Apalagi selain itu ada lagi? Oke, terima kasih Fatir. Tepuk tangan untuk Fatir. Ya. Aspek yang harus ada dalam merencanakan sebuah promosi. Yang pertama apa tadi? Dua, tiga, empat, lima, enam, biaya. Tepuk tangan dong. Rasanya masih ada pertanyaan yang mengganjal di hati, boleh ini kesempatan yang terakhir ya. Oke, silakan Ferdi. Bagaimana rancangan itu kan sudah dibuat sedemikian rupa, namun tidak sesuai ekspektasi. Hasilnya. Ya, Terus? apa yang harus dilakukan, Bu? Nah, ini ada pertanyaan dari teman kamu bagus ya. Solusi dari masalah kamu. Jadi, setiap apapun itu pasti ada jalan. Satu yang kalau kamu itu mau belajar. Dan jangan malu bertanya. Orang yang bertanya, dia akan sesat di jalan. Orang yang berani, dia akan terus maju sukses. Oke, ada berapa aspek? Ada 6 apa aja? Sasaran? Ya. Ulangi lagi dalam rancangan promosi. Yang pertama sasaran, yang kedua pesan, yang ketiga media, keempat durasi, yang kelima lokasi dengan menang biaya. Nah, jadi bagaimana belajar hari ini? Silakan kamu ekspresikan. Kalau menyenangkan karena bertambah ilmu, silakan kamu bisa membalikkan badanmu. Tapi kalau kamu merasa mungkin kurang, silakan kamu seperti ini. Nanti ibu akan cek ya. 3, 2, 1. Sekarang jangan nangis. Siapa yang nangis? Jangan dulu, tepuk tangan dulu. Bagaimana supaya kita bisa lebih baik lagi pembelajarannya? Kira-kira untuk kedepannya apalagi yang harus kita tambah nih? SBK mau tambah lagi, kurang tadi ya, mau tambah lagi. Kamu promosikan apa ini rancangan yang sudah kamu buat? Kan kamu kan ya sesuai dengan struktur dan eksplanasi tadi, ada pernyataan, prosesnya, terakhir interpretasi. Nah itu tugas untuk pertemuan selanjutnya, ya. Dan jangan lupa pembelajaran kita saat ini jangan sering-sering kamu terapkan di kehidupan kamu sehari-hari. Jadi suatu saat kalau kamu perlukan ilmu ini kamu gunakan. Kalau kamu, nah dibantu bagaimana supaya jangkauan promosinya lebih luas, bisa kamu upload ke medsos TikTok, YouTube ataupun IG, gitu ya. Sampai di sini pembelajaran kita. Agama dan kita masing-masing berdoa dulu. Ucapkan salam.